Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mengawali dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu, Kau urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, biarlah berasal dari Engkau Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa, sehingga firman yang hamba-Mu sampai ini kan Tuhan boleh tersampaikan dengan baik, dan saudara-saudara yang mendengarkannya merasa terberkati dan menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Bila kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi kami pun boleh membawa berkat bersama Engkau Bapa. Jadikan firman Tuhan ini Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita langsung saja membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 21 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Sekali lagi, Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakan buat kita semua dan Bapak Ibu menyimak di Alkitabnya masing-masing, baca dalam hati. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ishak lahir. Ayat yang pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak lahir, anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ayat yang ke-7, lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Amin. Buat firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, berbahagialah apabila kita membaca dan merenungkan serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini judul firman Tuhan yang saya bawakan hari ini kita akan pelajari bersama-sama, yaitu tentang waktu Tuhan. Nah, sebelum lebih jauh membahas tentang waktu Tuhan, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang kitab Kejadian ini. Kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa. Tema kitab Kejadian ini tentang permulaan. Tahun penulis kurang lebih 1445 sampai 1405 sebelum Masehi. Nah, latar belakang kitab Kejadian ini adalah sebagai kitab perjanjian lama yang pertama dan sebagai pendahulu yang hakiki dari seluruh Alkitab. Judul kitab ini di dalam bahasa Ibrani yang diambil dari kata pertamanya Bereshit kurung pada mulanya. Nama Kejadian merupakan terjemahan judul Ibrani itu ke bahasa Yunani dan berarti asal mula, sumber, penciptaan atau awal dari sesuatu. Kejadian merupakan permula. Nah, penulis
tidak disebut di dalam kitab ini, namun kesaksian lain dalam Alkitab menunjukkan bahwa Musa lah yang merupakan penulis huruf Pentatuk, yaitu kelima kitab PL dalam Perjanjian Lama. Tujuan penulisan kitab Kejadian ini yaitu Kejadian ini mengisahkan tentang menyediakan suatu landasan yang hakiki bagi Pentatuk dan semua pernyataan Alkitabiah. Kejadian memelihara satu-satunya catatan yang dapat dipercaya mengenai awal alam semesta, umat manusia, perkawinan, dosa, kota-kota, bangsa-bangsa, bahasa-bahasa, Israel, dan sejarah penebus. Kejadian ini juga ditulis sesuai dengan tujuan Allah, yaitu memberi umatnya perjanjian, suatu pemahaman mendasar tentang dirinya, ciptaan, umat manusia, kejatuhan, kematian, penghakiman, perjanjian, dan penebus dan janji penebus melalui keturunan Abraham. Sekilas tentang Kejadian, latar belakangnya secara singkat. Dan pada saat ini kita berbicara tentang waktu Tuhan. Kita mau belajar dari ayat yang telah kita baca dari satu tokoh tentang kehidupan Abraham dan Sarah. Kita mau belajar dari kehidupan Abraham dan Sarah bahwa Tuhan begitu mengasihi Abraham. Abraham banyak hal yang dialami, namun kita melihat sendiri dari kisah Abraham tentang kesetiaannya kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Nah, di sini bagaimana supaya kita mengalami waktu Tuhan itu? Dari pembacaan firman Tuhan di sini dari Kejadian pasal 21 ayat yang ke-7, ada 3 poin yang saya ambil. Poin yang pertama berbicara tentang sabar dalam proses. Kita melihat kehidupan Abraham, dia begitu sabar. Kita melihat di ayat yang ke-1 dan 2. Saya akan bacakan buat kita semua. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Sabar dalam proses. Kita melihat kehidupan Abraham tadi, seperti yang saya katakan, dia begitu sabar ketika menunggu janji Tuhan, sehingga ia melihat waktu Tuhan itu dalam kehidupannya. Tuhan memberikannya keturunan di usia yang secara manusia ya kita tidak wajar. Sudah tidak lagi mempunyai keturunan, sudah tidak lagi bisa menghidupi anaknya, menjaga dan merawatnya di masa yang sudah tua, tentunya akan mengalami kewalahan. Tapi kita di sini melihat bahwa Tuhan membuktikan, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Kita juga melihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat kita semua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau,
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita melihat berkat Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Dia akan menjadi bangsa yang besar, namanya termasyhur, kehidupannya diberkati. Dari mana Abraham mendapatkan itu? Tentunya tidak mudah. Dan dia melewati proses saja sudah rasanya pasrah, tapi kegigihan Abraham, dia tetap setia, dia sabar dalam proses, sehingga dia memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan. Kita ingin hidup seperti Abraham. Kita mau belajar bahwa dalam setiap kehidupan kita tentunya banyak persoalan yang kita alami. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita sabar atau menyerah? Ketika tantangan yang kita hadapi begitu sulit, bertubi-tubi, terkadang kita hampir menyerah. Tapi di sini yang menguatkan kita. Sangat luar biasa kehidupan Abraham. Selanjutnya kita akan buka di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Kejadian pasal 25 ayat yang ke-6. Tapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari kundik-kundiknya, ia memberi pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Perjalanan kehidupan Abraham sangatlah luar biasa. Dari imannya sehingga dia dijuluk sebagai bapak orang beriman bagi kita semuanya yang percaya kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua, bagaimana kita mengalami waktu Tuhan itu? Poin yang kedua, membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita melihat kehidupan Abraham. Dia begitu setia kepada Tuhan. Bahkan saking setianya, segala yang dia punya dia korbankan. Bahkan anaknya yang sudah dia doakan, yang sudah Tuhan berikan, ingin Tuhan ambil lagi. Kita sebagai manusia, jika di posisi Abraham, apakah kita mampu? Apakah kita rela? Kita sudah mencintai anak kita, tapi kenapa Tuhan mau ambil? Nah, di sini kita mau melihat di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, menyimaknya, yang berbunyi demikian. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan melihat kehidupan Abraham ini sangat luar biasa. Mengorbankan anaknya yang tunggal. Abraham mencintai anaknya. Sarah yang dulunya mandul, Tuhan kabulkan
Tapi sebagai seorang ibu, hati Sarah itu sakit, pedih, karena anaknya ingin dibunuh. Tapi di sini kita melihat Sarah, apakah mengetahuinya? Abraham rela memberi anaknya sebagai wujud kesetianya kepada Tuhan. Abraham juga pasti merelakan perasaannya kehilangan anaknya. Nah, pada saat ini apakah kita semua ingin seperti Abraham? Rela kita menolong sesama kita, rela kita memberi kepada sesama kita yang dalam kekurangan, orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita hidup berkelimpahan, apakah kita mempunyai hati untuk menolong orang-orang yang dalam kesusahan? Firman Tuhan ini mengingatkan kita, membangun persekutuan dengan Tuhan itu penting. Jika kita ingin mengalami waktu Tuhan, maka hal yang harus kita lakukan adalah bersekutu dengan Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Poin yang pertama dan kedua harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana kita mau mengalami waktu Tuhan seperti yang Abraham alami? Poin yang ketiga itu kita berusaha dan bekerja. Tentunya di sini kita tidak hanya melibatkan Tuhan sendiri untuk menjawab doa kita. Tentunya kita tidak hanya menunggu Tuhan, tentu kita ada usaha. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita memperoleh hal yang kita inginkan itu? Jika kita akan berdiam diri, tentunya kita tidak akan mendapat. Tidak akan jatuh dari langit. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut dalam membantu Tuhan untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Sampai pada waktu Tuhan itu menjawabnya. Saya ingin berbagi sedikit tentang kehidupan saya, yang mana pada tahun 2019 itu adalah target saya harus kuliah. Saya bergumul selama 1 tahun. Saya berdoa, tidak hanya berdoa, saya mengimani doa saya itu. Saya berusaha, dan pada akhirnya Tuhan menjawab sehingga saya bisa kuliah di tahun 2019. Dan target saya harus selesai tahun 2023. Meski banyak hal yang saya alami yang membuat saya hampir menyerah dan putus asa, tapi Tuhan menjawab doa saya. Saya mempercayai saya akan selesai tahun 2023. Tantangan saya alami itu memang sulit, tapi saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Tuhan akan menuntun saya sehingga saya selesai tepat pada waktunya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pergumulan kita terkadang lama Tuhan jawab, bukan berarti Tuhan tidak mau menjawab, tapi Tuhan melihat entah kita setahun 2 tahun ke depan, kita tidak akan tahu. Ketika doa itu dijawab oleh Tuhan, tentunya kita akan merasakan hal yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk mengalami waktu Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami waktu Tuhan itu setia kepada Tuhan. Contoh lain, Ruth sebelum dia menikah sama Boaz, Tuhan menyediakan Boaz sebagai jodohnya. Dia menunggu. Daud sebelum dia menjadi raja, dia harus menunggu 20 tahun lamanya sebelum Saul meninggal, sehingga dia menjadi raja sebagai pengganti Saul. Bahkan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi panutan buat kita.
seperti orang-orang yang hebat. Tuhan itu tidak melihat dari apa yang pernah kita lakukan, akan menjawab asalkan kita secara pribadi sungguh-sungguh memintanya kepada Tuhan. Kita mau mengalami waktu Tuhan, kita harus belajar sabar dalam proses membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, berusaha dan bekerja. Saya percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktu. Tuhan akan melihat setiap jerih payah usaha kita. Tuhan tidak akan diam, Dia akan bekerja. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus, pulang bahwa untuk mengalami waktu Tuhan kita harus sabar dalam proses membangun persekutuan dengan Tuhan yang intim, berusaha dan bekerja. Aplikasi bagi kita semua, jika kita ingin mengalami waktu Tuhan, dari hal-hal yang kecil yang kita ucapkan kepada Tuhan, kita harus konsisten. Jika kita ingin menggapai sesuatu, kita harus berusaha, kita harus konsisten, dan kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai tugas pendengar, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini kita mau ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Beri waktu kita sejenak, sejam, 1 kita datang kepada Tuhan, bergumul, berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Biar firman Tuhan ini menjadi penolong dalam kehidupan kita, menguatkan kita. Jangan menjadikan waktu Tuhan itu waktu kita. Seperti pujian, waktu Tuhan bukan waktu kita. Terkadang manusia itu melebihi. Ingin Tuhan itu menjawab apa yang menjadi keinginan kita tepat waktu. Tapi saya percaya ketika hari ini kita mendengar firman Tuhan ini akan menolong kita untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ingin seperti Abraham, kami ingin dekat dengan Engkau, kami ingin mengalami waktu Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mampu bertahan dalam setiap proses yang kami alami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh memberikan diri kami untuk setia berdoa, beribadah, membangun hubungan kami yang intim kepada Engkau. Berkati kami semua Tuhan, agar kami dalam setiap kehidupan kami selalu berusaha dan bekerja, agar kami dapat mewujudkan apa yang menjadi impian kami Bapa. Biar firman Tuhan ini jadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.